Selatan dikabarkan menanggung kerugian besar karena Indonesia belum juga membayar kontrak pengadaan 3 kapal selam baru tahap kedua. Indonesia malah kini erat dengan Perancis untuk pengembangan kapal selam lebih canggih, yaitu kapal selam Scorpien. Rencana Indonesia memproduksi bersama kapal selam kelas Scorpien kelas Perancis di PT PAL Indonesia mulai berlanjut semenjak Dirut PT PAL Kaharudin Djennot dan CEO Naval Group Pierre-Eric Pommelet setelah menandatangani MOU kerjasama kapal selam pada Februari 2022. Satrio Bintoro menekankan hubungan bilateral akan semakin menguat sekaligus memperluas kerjasama khususnya bidang pertahanan matra laut antara PT PAL Indonesia dengan industri pertahanan Perancis. Apakah peralihan ke Scorpien karena Indonesia kurang puas dengan kapal selam Korsel? Namun kenyataannya saat ini Korsel seolah menagih janji ke Indonesia untuk komitmen pemesanan kapal selam tahap 2. Produsen kapal selam Korea DSME yang telah memenangkan pembuatan kedua kapal selam dari Indonesia di tahun 2019 menyusul keberhasilan pengiriman kapal selam pertama ke Indonesia sebanyak 3 unit. Satu diantaranya digarap di PT PAL Indonesia Surabaya. Tapi kini DSME terancam menghadapi kerugian sekitar 80 miliar won atau 890,83 miliar rupiah dalam kesempatan pembangunan kapal selam dengan pemerintah Indonesia. Mengutip dari bisniskorea.co.kr pada Jumat 19 Agustus, perusahaan tersebut dikabarkan membeli suku cadang untuk pembuatan kapal selam meski belum menerima uang muka dari pemerintah Indonesia. Selama lebih dari 3 tahun, pemerintah Indonesia ternyata tidak memberlakukan kontrak. Biasanya, kontrak utama diselesaikan dalam keadaan seperti itu, jadi tidak ada masalah bagi pembuat kapal. Tapi kali ini lain ceritanya. Pihak Indonesia menunda pemberlakuan kontrak sehingga DSME harus menyisihkan provisi untuk seluruh biaya terkait proyek ini, kata Kang Min Kook dikutip dari bisniskorea.co.kr. Pengamat industri memiliki dua pendapat berbeda tentang situasi ini. Beberapa mengatakan bahwa itu adalah pilihan yang tidak dapat dihindari untuk DSME, sementara yang lain mengatakan bahwa DSME seharusnya lebih berhati-hati. Masalahnya uang muka itu tertunda karena teka-teki politik dan militer yang rumit di Indonesia. Media Korea Selatan, SBS News menilai jika 3 kapal selam yang masih akan dibangun oleh Korea Selatan untuk Indonesia. Ketiga kapal selam yang sudah dibeli Indonesia sebelum Scorpien Perancis adalah KRI Algoro 405, KRI Nagapasa 403, dan KRI Arda Delhi 404 yang dibangun di Korea Selatan. Rupanya, beredar isu Indonesia akan menambah 3 kapal selam buatan Korea Selatan lagi yang direncanakan bakal dibuat mulai akhir tahun 2021 lalu sebelum akhirnya kini membeli Scorpien Perancis berbarengan dengan jet tempur Rafale. Menurut tweet yang diterbitkan Kementerian Angkatan Bersenjata Perancis Florence Parly pada 10 Februari 2022, Indonesia ingin membeli 2 kapal selam kelas Scorpien dari Naval Group. Tak tanggung-tanggung, CEO Naval Group Prancis bahkan sampai turun gunung tanda tangani perjanjian kerjasama dengan PT PAL Indonesia soal pembangunan kapal selam Scorpien. Namun nantinya, jika jadi diakuisisi, France Naval Group akan memodifikasi kapal selam Indonesia sesuai dengan kebutuhan geografisnya. Lebih dari itu, pembicaraan antara France Naval Group dan Kemenhan Indonesia juga menyinggung perjanjian transfer teknologi untuk pembuatan kapal selam lain di masa depan. Scorpien incaran Indonesia sendiri sudah dipakai beberapa negara, salah satunya negara tetangga Malaysia. Malaysia membeli 2 unit Scorpien yaitu KD Tun Abdul Razak dan KD Tunku Abdul Rahman. TLDM adalah satu-satunya angkatan laut di Asia Tenggara yang memiliki kapal selam buatan Perancis, dengan perusahaan Perancis DCN yang juga dikatakan menawarkan kapal selam Scorpien ke Filipina untuk angkatan laut negara itu. Selama 12 tahun beroperasinya kapal selam Scorpien, sudah banyak tawaran yang diterima. Permohonan untuk mengirim kapal selam mereka ke perairan negara Malaysia dan melakukan pelatihan dengan kapal selam Malaysia, ujar Panglima Angkatan Kapal Selam TLDM, Laksamana Pertama Muhammad Rajib Tahir. Di antara negara-negara sahabat di mana pasukan kapal selam TLDM telah melakukan interaksi tatap muka di darat selain melakukan latihan di laut, termasuk Australia, Amerika Serikat, Selandia Baru, dan Inggris. Kabar pembelian kapal selam Scorpien Prancis oleh Indonesia sontak membuat risau Korea Selatan. Kantor berita berbahasa Korea Daily Indonesia menyebut hal itu akan merugikan Korea Selatan. Membeli 2 kapal selam Prancis, proyek kapal selam kedua Korea dan Indonesia adalah awan gelap, tulis Daily Indonesia dalam artikel terbitannya 11 Februari 2022. Media
berbahasa Korea Selatan itu menjelaskan, jika hingga kini belum ada kemajuan soal pesanan kapal selam dari Indonesia. Di sisi lain, untuk proyek kapal selam Korea Indonesia kedua tidak ada uang muka. Jika Indonesia benar-benar ingin membeli kapal selam Perancis, itu akan merugikan Korea. Indonesia sendiri menandatangani kontrak dengan DSME untuk 3 kapal selam kelas 1.400 ton senilai 1,3 triliun won di tahun 2011 sebagai proyek pertama di bawah kebijakan memperkenalkan total 12 kapal selam. Kapal nomor 1 dan 2 dibangun dan dikirim di Korea Selatan, dan nomor 3 dirakit di galangan kapal PT PAL Surabaya dengan badan utama buatan Korea Selatan. Sebagai proyek sekunder, pemerintah Indonesia memesan 3 kapal selam kelas 1.400 ton tambahan pada Maret 2019, tapi sejauh ini belum ada kemajuan setelah 3 tahun, tulis Daily Indonesia. Pemesanan kapal selam tambahan Indonesia ini rupanya sempat dibicarakan oleh Kasa Korea Selatan Kim Jong-so saat mengunjungi Indonesia. Sebelum dengan Korea Selatan, Rusia sejatinya ingin menjual kapal selam Kilo Class buatannya ke Indonesia, karena kapal selam Kilo Class memang diminati Indonesia. Pengadaan kapal selam Kilo Class dari Rusia pernah diproses Indonesia. Niatnya waktu itu Indonesia hendak membeli second hand Kilo Class dalam jumlah relatif banyak, yaitu 8 unit. Kilo Class yang hendak dibeli Indonesia merupakan jenis Project 877. Meski dari jenis lawas, Kilo Class tetap menjadi kapal selam berbahaya. Dijuluki Black Hole karena Kilo merupakan kapal selam diesel elektrik paling senyap di dunia. Soal kemampuan, Kilo Class terkenal letal di medan operasi. Seperti dikutip dari laman Defense, Kilo Class masuk ke dalam top 10 kapal selam diesel elektrik terbaik di dunia, mampu melaju secepat 30 knot. Sedangkan kapal cepat rudal Indonesia rata-rata kecepatannya cuma 28 knot. Dan kapal selam ini mampu ngebut di angka 30 knot layaknya fregat. Dan yang paling berbahaya ialah daya selam Kilo Class yang mencapai 300 meter. Semakin kapal selam menyelam lebih dalam, maka semakin sulit lawan mendeteksi keberadaannya. Daya jelajah Kilo juga cukup jauh, mencapai 9.600 km dan mampu beroperasi hingga 45 hari berturut-turut di lautan lepas. Indonesia juga dulu berminat pada Kilo Class karena dilengkapi dengan rudal jajah serang darat 3M54 kaliber. Kaliber bakal menjadi doktrin baru kapal selam Indonesia lantaran dalam sejarahnya, negeri ini belum punya rudal serang darat yang diluncurkan dari lautan. Bisa dibayangkan jika kapal selam Indonesia dibekali kaliber, maka bisa mengancam eksistensi negara lain.